Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Mega. Dalam video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar tentang tekanan zat. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa kita lebih mudah berjalan di lumpur menggunakan sepatu boot dibandingkan menggunakan sepatu jenis lainnya? Nah, sepatu boot ini memiliki alas sepatu yang berbeda dengan alas sepatu yang lainnya. Bentuk alas sepatu sangat berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan. Sehingga sepatu boot ini dirancang secara khusus agar kita dapat bergerak lincah di medan yang berbecek ataupun berlumpur. Sedangkan sepatu yang lainnya tidak dapat melakukan hal tersebut. Nah, anak-anak, tekanan itu sendiri adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan tertentu. Tekanan dapat dilakukan oleh berbagai zat, baik zat padat, zat cair, maupun gas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tekanan zat. Tekanan zat padat. Tekanan zat padat ini dipengaruhi oleh luas permukaan, di mana semakin kecil luas permukaan, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin besar luas permukaan, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Selain luas permukaan, tekanan sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan. Dalam hal ini, dapat kita tulis persamaannya P sama dengan F berbanding dengan A. Perhatikan contoh soal berikut. Benda yang memiliki luas alas 50 cm persegi diberi gaya 10 Newton. Maka berapakah tekanannya? Selain zat padat, zat cair juga mempunyai tekanan. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah penerapan tekanan hidrostatis, yaitu pada penggunaan water pass. Alat ini dimanfaatkan untuk menentukan kerataan suatu permukaan dan biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Selain water pass, ada juga bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah benda yang mempunyai lubang permukaan yang berbeda dan diisi dengan zat cair. Contoh bejana berhubungan antara lain kendi, cerek, teko, dan selang yang berisi air. Contoh lainnya lagi adalah peralatan ilmiah yang dinamakan pipa U. Pada pipa U ini, jika diisi dengan massa jenis zat cair yang berbeda, akan menghasilkan ketinggian zat cair yang berbeda pula. Persamaannya dapat kita tulis dengan tekanan pada zat cair 1 sama dengan tekanan pada zat cair 2. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang berada 40 meter di bawah permukaan laut. Jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan zat cair berikutnya berkaitan dengan hukum Archimedes, di mana zat cair mempunyai kemampuan memberikan tekanan pada benda-benda di sekitarnya. Hukum Archimedes berbunyi, zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda yang bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Berdasarkan hukum Archimedes, gaya Archimedes dirumuskan dengan gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup.
Gaya Archimedes ini berkaitan dengan fenomena-fenomena ketika benda dimasukkan ke dalam air seperti benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Di mana ketika benda terapung, gaya angkat lebih besar daripada berat benda di saat cair. Sedangkan ketika pada saat benda melayang, gaya angkat sama dengan berat benda ketika di saat cair. Dan ketika benda tenggelam, gaya angkat lebih kecil daripada berat benda ketika di saat cair. Tekanan saat cair yang terakhir berkaitan dengan hukum Pascal, di mana tekanan saat cair juga dipengaruhi oleh tekanan udara di sekelilingnya. Sifat saat cair yang tertekan akan meneruskan tekanannya ke segala arah dengan sama besar. Khususnya saat cair yang berada di ruang tertutup, jika ditekan akan menghasilkan tekanan yang sama besar ke segala arah. Prinsip hukum Pascal ini diterapkan pada beberapa peralatan seperti dongkrak hidrolik dan alat kesehatan yaitu tensimeter, dengan persamaannya sebagai berikut. Tekanan zat yang terakhir adalah tekanan zat gas. Tekanan juga terjadi pada zat gas. Tekanan zat gas terjadi ke segala arah. Aplikasi tekanan gas yang ada di sekitarmu antara lain, misalkan ketika balon yang kita tiup akan mengembang. Dalam hal ini, udara yang merupakan zat gas akan memberikan tekanan pada dinding balon sehingga balon tersebut dapat mengembang. Tekanan zat gas atau tekanan udara ini dapat disebut juga dengan tekanan atmosfer. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dinamakan dengan barometer. Besar tekanan atmosfer diteliti oleh Evangelista Torricelli, di mana tekanan udara sama dengan tekanan hidrostatis. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini, dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran kita selanjutnya. God bless you.